mencoba menganalogikan suatu kejadian yang kita nanti sambungkan dengan suatu peraturan perundang-undangan. Salah satunya kan seperti yang saya sampaikan tadi. Kira-kira kita secara logika masuk akal tidak kalau misalnya baik istri kandungnya atau baik mantan istrinya ibu kandungnya Nizam atau istrinya yang sekarang ibu tirinya Nizam, masuk akal nggak kira-kira melakukan kekerasan terhadap suaminya dengan sifat dan perilaku suaminya yang seperti itu, yang cenderung kasar? Kan tidak masuk akal. Kalau misalnya memang benar adanya, ya silakan buktinya, buktikan. Kenapa tidak laporan? Gitu loh. Buktikan dan laporkan itu kalau memang iya gitu. Kalau memang iya adanya seperti itu. Gitu. Tapi dia kan diem. Saat dia terpojok, baru dia menyampaikan sesuatu. Sama. Dari awal, dia mengorbankan istrinya atau ibu tirinya Nizam yang melakukan kekerasan terhadap Nizam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dan saya pun dari awal saya yang menyampaikan mungkin pertama kali yang pengen mengungkap siapa pelaku sebenarnya atau keterlibatan atau perilaku dari Anwar ini terhadap Nizam yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Nizam ini. Saya orang pertama yang pengen mengungkap. Tentunya selaku kuasa hukum dari TR di sini. Tapi ternyata apa? Ada penemuan. Dia dilaporkan oleh mantan istrinya, ibu kandung Nizam, dengan beberapa bukti yang dia bawa ke kepolisian. Kalau kita mendengar atau melihat dengar pendapat rapat di DPR RI, Komisi Perlindungan Anak dan lain-lain, itu kan menyampaikan di situ diduga kuat ada kekerasan. Artinya mulai terungkap. Kalau dia bilang mengelak, dia tidak mengakui, oh itu dari awal. Justru dia menginginkan di sini adalah istri yang dikorbankan di sini. Dia tidak pernah mengakui itu. Tapi mulai terungkap sekarang. Begitu juga netizen di beberapa media sosial mengatakan ibu tirinya. Bahkan dengan drama yang dilakukan oleh Anwar ini, semua netizen percaya ibu tirinya yang melakukan dan kasihan kepada Anwar. Tapi sekarang kan udah mulai bergeser. Kebenaran udah mulai terungkap. Mulai ada titik titik terang atau tanda-tanda kebenaran di sini. Tanda-tanda yang memang diduga kuat Anwar melakukan kekerasan itu. Sehingga netizen pun udah mulai ini menilai Anwar bapak kandungnya Nizam di sini gitu loh. Ungkap, tuntaskan, kan begitu bahasanya kira-kira dari netizen itu. Bapaknya kemungkinan terlibat dan lain-lain. Artinya udah mulai runtuh apa yang dibangun oleh Anwar ini. Kenapa? Kebenaran tidak akan selamanya gelap. Kebenaran pasti terungkap. Bang, artinya Ibu Tiri itu kan sudah tetapkan tersangka, tidak rela kalau sendiri, Bang, artinya ingin juga Pak Anwar bertanggung jawab, artinya sama-sama menjadi tersangka atau seperti apa, Bang? Oh, enggak begitu. Sama-sama melakukan atau seperti apa? Ibu tirinya sampai hari ini selalu menyampaikan bahwa dia tidak melakukan kekerasan terhadap Nizam atau menganiaya Nizam yang sampai meninggal kemarin itu. Gitu. Karena saya coba mungkin sedikit bercerita dari awal yang mulai sakit dari pesantren, terus yang nyuruh jemput ke pesantren, kan itu ibu tirinya. Lagi sakit, Anwar ini nyuruh anaknya berburu, cari burung ke hutan. Justru ibunya yang menghalangi. Ibu tirinya yang menghalangi, istrinya menghalangi. Sampai di terakhir mau ke rumah sakit, Nizam ini semakin parah kondisinya, bapaknya lagi di luar rumah, suruh pulang-pulang, ini anaknya sakit. Dia ambek-ambekan, marah gitu loh. Gara-gara suruh pulang. Itu pun pulang tidur, bukan langsung ke rumah sakit. Ini menurut keterangan klien kami. Klien kami lah yang maksa, ayo cepat ke rumah sakit gitu loh.
ini udah semakin parah. Baru sambil kondisi marah, Anwar ini membawa anaknya ke rumah sakit. Dan menurut keterangan klien kami, saat di mobil pun dibanting itu anak di kursi itu. Karena kesel dia suruh pulang, kesel dia diganggu tidurnya. Dan bahkan keterangan klien kami juga, di mobil perjalanan marah sampai Nizam ini dilempar pakai tas ke badannya dia. Begitu juga istrinya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Kalau memang di sini kan pertanyaan nih, sebelum berangkat ke rumah sakit, kalau memang dari beberapa hari itu istrinya melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Nizam ini, kenapa bapaknya tidak ada tindakan apapun saat itu? Entah marah kek, melaporkan kek, ngundang siapa untuk nasihatin istrinya kek. Ini kan benar-benar tidak ada tindakan apapun di sini. Sampailah ke rumah sakit, tiba-tiba di rumah sakit ini muncul. Gitu. Tiba-tiba saat di rumah sakit kan turun dari mobil, istrinya itu kan langsung ke administrasi, disuruh ngurus dan lain-lain. Dan itu sekitar keterangan klien kami itu sekitar 40 menitan ya. Untuk ngurus itu. Tapi kan dari parkiran ke mobil, atau mungkin ada waktu antara Nizam dengan bapaknya di parkiran, itu kan tidak tahu. Bapaknya bilang apa ke Nizam? Karena ibunya ada di situ, ibunya di administrasi. Apa yang dilakukan bapaknya kepada Nizam, ibunya kan tidak tahu. Dan itu waktu yang panjang. Sampai di 40 menit kemudian, kira-kira 40 menit kemudian, ibunya ini ke ruangan EGD, ke anaknya, karena selesai administrasi segala macam, tiba-tiba udah ada kamera yang seolah-olah sudah disiapin, bapaknya pun posisinya di sebelahnya Nizam, yang seolah-olah sudah diatur, dan di situ ada orang banyak yang nggak dikenal, dan terus ditanya Nizamnya. Dan itu kan nggak jelas pertanyaannya di situ, omongan Nizam. Kalau nggak salah ya, siapa yang hai, mama, bilang iya atau mamanya nggak jelas atau apalah ya. Itu pun kita tidak tahu sebelum itu Nizam ini diapakan, entah diintervensi, entah diintimidasi, kan kita tidak tahu. Disinilah ibunya menyampaikan kepada kami, justru yang patut diduga melakukan kekerasan terhadap Nizam itu adalah bapak kandungnya. Sehingga dari awal saya menyampaikan baik di publik, saya menyampaikan patut diduga bapaknya ini melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Nizam. Dan kepolisian harus lebih dalam lagi menyidik atau menyelidiki atau menginvestigasi atau apapun itu caranya terhadap bapak kandungnya ini. Saya sampaikan dari awal itu. Ya, dan sekarang mulai ada titik terang. Itu. Bang, gimana Bang rencana Abang untuk berikutnya Bang? Apakah akan melaporkan kedepannya akan melaporkan ayahnya Nizam Bang? Kalau upaya pasti ya dilakukan, termasuk kemarin kan salah satu upaya memberikan klien, kami dorong, kami minta untuk memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya dan yang sebenarnya. Itu sudah kita lakukan. Artinya, apa yang disampaikan ibu kandungnya, yang dilaporkan ibu kandungnya, ibu tirinya sebagai saksi pun dari keterangan ini kan mengamini. Dan saat laporan pun mendukung, biar tahu sebenarnya siapa di sini. Penjahatnya kan kira-kira begitu. Gitu loh. Terus, ya upaya-upaya lain, kita memberikan pendapat hukum sesuai dengan kewenangan kita. Kalau misalnya pra-peradilan harus dilakukan, mungkin kita bisa melakukan. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita minta ke Polda terkait terlapornya TR ini, minta gelar khusus di situ biar benar-benar terbuka. Benar-benar, kan di situ didengar dari terlapor atau pelapor, dari situ juga kita bisa menilai. Dari gelar khusus ini mungkin ada titik lagi yang
bisa menjelaskan bahwa bisa menyimpulkan juga bahwa bapaknya ini juga ada keterlibatan atau bapaknya juga ini melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Nizam. Mungkin dari situ kan bisa, artinya banyak upaya yang seperti itu gitu. Dan kita apa namanya siap tidak menutup mata, tidak menutup telinga, siapapun pelakunya atau siapapun yang terlibat di sini ya harus bertanggungjawabkan secara hukum gitu. Kalau misalnya bapaknya akan berkoar bahkan ada video yang menurut saya itu adalah bentuk intimidasi ya kepada orang yang melihat video itu. Kan ada video itu bapaknya terus ada temannya atau anak buahnya, itu saya nggak paham, itu ada 2 orang. Siapapun yang berkomentar jelek atau tidak baik atau intinya yang kira-kira tidak bagus, tidak bela dia, kami akan sikapi kan begitu kan. Terus 2 orang itu jawab, oke, kita gas gitu. Itu kan pernyataan yang songong dan sombong yang seolah-olah dia kebal hukum. Walaupun memang kita curiga. Artinya ada orang yang membackingi bapaknya selama ini. Karena menurut keterangan klien kami juga, saat pemeriksaan dia, saat diperiksa ya sebagai pelapor atau sebagai saksi, intinya dia pernah datang ke kantor polisi ini ditemani atau bahasanya mungkin dikawal oleh seseorang yang punya pengaruh di Sukabumi. Dan di kesempatan ini saya juga sampaikan, siapapun orangnya yang membackingi Anwar di belakang ini, tolong minimal hentikan, apalagi intervensi kepolisian. Karena saya pastikan kepolisian Sukabumi profesional dan Anwar ini tidak akan kebal hukum. Bang, maaf Bang, minta tanggapan lagi Bang. Ini dari, kalau nggak salah dari kubunya Pak Anwar, itu bilang katanya sebelumnya tuh kejadiannya anak ini pada saat itu kan sakit Bang. Terus tapi tidak, ketika dia kembali itu anak ini sudah ada luka gitu Bang, dan posisinya dia tidak ada di rumah. Ini tanggapannya dari kubu Ibu TR seperti apa ya Bang ya? Saya tidak maksud yang kejadian yang mana nih, tanggal berapa atau yang baik sakit dari pesantrennya atau sakit di mana, saya kurang paham. Pada saat sebelumnya kan almarhum kan sakit ya Bang, katanya disangkanya kan sakit panas. Nah waktu itu katanya pada saat kejadian, diduga pada saat kejadian kan Pak Anwar katanya tidak ada di rumah, dan ketika menemui Nizam itu sudah ada luka gitu Bang, dan itu posisinya katanya diduga hanya ada Ibu TR. Itu tanggapannya seperti apa Bang? Yang waktu sakit itu kan saya sampaikan tadi, jadi Nizam ini yang sakit ini ngabarin pertama atau dia memberitahu pertama itu bukan ke bapak kandungnya tapi ke ibu tirinya. Mah, saya sakit di pesantren itu. Walah itu bahasa Sunda ya, yang kira-kira terus gimana istirahat tuh? Iya mah, orang saya nggak apa-apa kok, karena mungkin tidurnya kedinginan terus karena tidur di masjid terus. Tapi dia selaku ibu, walaupun dia ibu tirinya, justru ibunya yang minta bapaknya ini untuk jemput kan. Hayu jemput. Yang bawa ke rumah sakit dari pesantren, yang beli obat, ya ibunya yang ngajak gitu loh, bukan bapak tirinya. Mungkin yang dimaksud saat dia pergi, yang tadi ayo bawa ke rumah sakit, itu mungkin yang dimaksud dia tidak ada di rumah. Tapi yang saya sampaikan di sini, kalau memang dia waktu di luar, ada kejadian kekerasan terhadap ibunya ini, kenapa ibunya yang ngajak ke rumah sakit duluan? Terus Anwarnya datang, kok malah dia tidur kok, habis lihat anaknya kok. Dia nggak mau bawa ke rumah sakit. Logika aja. Seseorang yang memang normal ya, melihat anaknya, kok luka? Ayo ke rumah sakit, ini kenapa? Ini apa? Itu yang maksud saya, minimal ada tindakan di situ gitu, si Anwar ini gitu. Tapi dia kan setelah lihat kan tidur. Ke rumah sakit berangkat juga, itu karena dipaksa sama ibu tirinya.
Hayu Anwar makin lemas ke rumah sakit kok malah tidur gitu. Makanya disitulah Anwar ini mau ke rumah sakit, tapi dengan emosi marah karena merasa terganggu di situ. Gitu. Justru saat itu dia yang diduga melakukan kekerasan tadi kan dalam keadaan kesel, diganggu tidur dan diganggu suruh pulang itu rumah sakit. Kalau memang ada di situ tindakannya dia. Gitu loh. Saat dia tidak ada ke rumah lihat anak misalnya benar luka-luka di situ karena adanya penyiksaan kan pasti tahu dia, loh kok luka-luka? Oh saya tidur kan nggak mungkin begitu. Tapi dia langsung tidur gitu. Artinya yang disampaikan dia ini tidak masuk logika. Itu hanya pembelaan dia yang masuk ke drama dia yang mau mengorbankan ibu tirinya di situ. Sedangkan keterangan ibu tirinya benar adanya kekerasan dan penganiayaan terhadap Nizam. Ibu kandungnya pun juga menerangkan itu. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan Anwar patut diduga. Dugaan kuat yang melakukan di sini justru Anwar, bapak kandungnya. Kemarin ayahnya Nizam dini hari datangi rumah Farah Tabas minta bantuan. Tanggapannya seperti apa, Bang? Ya, itu kan hak ya, hak seseorang untuk meng-hire pengacara siapa aja. Hak seseorang untuk memakai atau menyewa pengacara yang seperti apa, yang bagaimana, itu hak. Tapi kan publik sekarang menilai. Publik juga menilai keterlibatan Anwar, kelakuan Anwar, dan sifat Anwar yang cenderung Anwarlah yang melakukan. Artinya, kalau misalnya pun ada pengacaranya, ada apa, kan itu tidak menutupi fakta, tidak menutupi kejahatan. Kalaupun memang melakukan, tidak menutupi apapun. Tapi yang jelas, kalau ya kami tentunya siapapun di sini, ya itu silakan. Kami akan berdiri tegak di di posisi kami. Kalaupun Anwar misalnya ada upaya-upaya hukum apapun terhadap ibu tirinya, siapapun itu kami lawan.